Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, thumma salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah. Baik untuk anak-anakku sekalian, seperti biasa di pertemuan hari ini kita sama-sama terlebih dahulu kita berniat dan bermunajat kepada Allah agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya berguna baik untuk kehidupan kita di dunia dan juga bekal ketika nanti kita berpulang ke akhirat. Bersama-sama kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang mubtada dan khobar, ya, mubtada dan khobar. Jadi dalam jumlah ismiyah atau kalimat bentuk isim itu ada uslub yang dinamakan mubtada dan khobar. Nah, mubtada itu adalah isim marfu. Maksud marfu di sini adalah isim yang dibaca rofa. Tanda dari rofa itu adalah pemberian harokat dhammah di akhir. Ya, jadi ketika dibilang dibaca dhammah, maksudnya dibaca dhammah di akhir. Kalau dibaca kasroh, maka dibaca kasroh di huruf terakhir. Ya, kalau dibaca nasab, maka dibaca fathah di huruf terakhir. Misalnya ada kata yaf'alu, sedang bekerja, artinya yaf'alu itu artinya sedang bekerja. Itu namanya dibaca rofa karena di belakangnya dibaca dhammah. Lalu ketika ditambahin an menjadi dibaca nasab menjadi an yaf'ala. Itu seperti itu. Kalau misalnya al masjidu dibaca rofa, tandanya apa? Di belakangnya kata masjidu itu diharokati dhammah, maka itu dibaca rofa. Kalau misalnya ditambahin fil masjidi, maka dibaca majrur. Nah, tandanya majrur berarti dibaca kasroh di akhir menjadi fil masjidi. Jadi perlu diingat ya, untuk marfu itu berarti dhammah, kalau nasab fathah, kalau majrur kasroh. Sedangkan untuk yang berharokat sukun itu dinamakan majzum. Sekali lagi majzum. Fathah nasab, dhammah rofa, majrur kasroh, dan majzum itu sukun. Nah, mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau sebagai subjeknya. Dulu waktu Bapak di pesantren paling terkenal kata yang merupakan mubtada itu karena memang waktu itu di pesantrennya di Al-Hikmah Benda Bumi Ayu Brebes yang menggunakan bahasa kesehariannya adalah bahasa Jawa. Itu para kiai ataupun para ustadz itu mengartikan mubtadanya itu misalnya alhamdu, itu alhamdu adalah bentuk mubtada, maka diartikannya dengan kata utawi ya kalau di bahasa Jawa. Nah, kalau di bahasa Jakartanya itu biasanya bermula. Itu maksudnya adalah merupakan mubtada ya dalam penterjemahan secara letterlexnya atau secara harfiahnya. Kemudian mubtada itu bergandengan dengan khobar, al-khobar ya. Nah, khobar ini itu pun nanti juga dibaca marfu.
dibaca rofa. Nah, kalau definisinya, khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna dari mubtada. Berarti artinya kalau subjek disempurnakan dengan predikat. Lalu kalau objek biasanya maf'ul. Ya. Nah, menurut Ali Al-Jarim, ini seorang ulama yang mengerti nahwu ya, dan Mustafa Amin dalam kitab An-Nahwul Wadih, mubtada yaitu isim yang dirofakkan. Maksudnya dirofakkan, ingat dibaca domah. Ya. Domahnya di mana? Di huruf terakhir. Dirofakkan di awal jumlah. Maksudnya awal jumlah, jumlah itu berarti artinya kalimat. Jadi kalau kalimatun dalam bahasa Arab itu artinya kata. Kalau jumlah itu artinya kalimat. Berarti jumlah ismiyah adalah kalimat isim. Ya. Kalau kalimatun itu maksudnya kata kalau dalam bahasa Arab. Berarti isim yang dirofakkan, maksudnya dibaca rofa di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim yang membentuk jumlah, membentuk satu kalimat bersama mubtada. Ini definitifnya ya, definisinya. Nah, oleh karena itu, yang dinamakan mubtada dan khobar itu suatu susunan yang membuat suatu jumlah, membuat suatu kalimat. Ingat sekali lagi, jumlah di sini bukan jumlah seperti perhitungan di ilmu matematika. Tapi dalam ilmu bahasa Arab, jumlah itu adalah kalimat. Ya, jumlah adalah kalimat. Seperti tadi yang Bapak terangkan, kalau jumlah ismiyah berarti kalimat isim. Kalau jumlah fi'liyah berarti kalimat fi'il. Kalau kalimat isim diawali dengan nama benda atau nama orang ataupun bentuk-bentuk yang merupakan jenis dari kalimat isim, dari kata yang dikategorikan isim, sedangkan kalimat fi'il atau jumlah fi'liyah itu sebuah kalimat yang dimulai dengan kata kerja yang perlu dipahami. Nah, khobar bersandar atau mengikuti kepada mubtada dalam sebuah kalimat yang harus difahami terlebih dahulu. Misalnya di sini ada Muhammadun Tobibun. Nah, Muhammad ini adalah bentuk isim, nama orang. Muhammad ini dinamakan mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Mana tandanya? Rofa. Jadi mubtadanya ini bentuk isim, Muhammad. Tanda keduanya dia mubtada, ini berbentuk domah. Pak, itu domatain. Tetap ini namanya domah. Nah, kemudian untuk khobarnya mana? Tobi pun. Tobi pun ini sama tuh. Ini rofa, ini pun rofa. Al ustadzu maridun. Al ustad ini mubtada. Maridun ini khobar. Jadi kalau di sini dilihat ini adalah jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Rofa, 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 rofa. Ya. Ini mubtada, ini khobar. Ini mubtada, ini khobar. Itu salah satu contohnya. Nah, di sini yang akan Bapak jelaskan juga yaitu pembagian mubtada. Mubtada isim zahir. Maksudnya isim zahir adalah mubtada yang berupa isim zahir yang nampak dan jelas. Isimnya jelas-jelas ada. Contoh, di sini Muhammadun. Di sini Al-Qadi, di sini Al-Walad. Khobarnya Tobibun, Adilun, Nasyidun. Ini yang perlu diingat. Jadi ketika digabung Muhammadun Tobibun. Jadi kalau diartikan secara Jawa waktu di pesantren dulu, Muhammadun utawi Muhammad iku Tobibun dokter.
Nah, kalau di di bahasa Indonesia kan di Jakarta kan Muhammadun bermula Muhammad, bermula Pak Muhammad itu tobibun dokter. Jadi kalau mubtada mim ya, kalau tandanya itu kalau waktu memaknai kitab mim. Oh, jadi sama ketika Bapak dulu di pesantren pun memaknai sebagaimana kalian memaknai di LKS. Hanya bedanya yang dimaknai oleh Bapak waktu di pondok itu tidak kalimat-kalimat berbahasa Arab yang seperti kalian pelajari, tetapi lebih cenderung kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih, hadis, Al-Quran yang seperti itu. Kemudian Al-Qadi, ini jelas lagi. Al-Qadi hakim, bermula hakim, itu adilun, orang yang adil. Seperti itu. Al-waladu nasyitun, al-waladu bermula, bermula? Ini anak, nasyitun itu anak rajin. Jadi seperti itu. Ini yang dinamakan mubtada isim dhohir. Adapun yang kedua, yaitu mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhohir, mubtadanya jelas, isimnya jelas. Nah, kalau mubtada isim dhamir, mubtadanya itu dengan kata ganti orang. Kata ganti itu di dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Nah, dhamir itu ada 12. Contohnya, yang mungkin kalian juga sudah pernah pelajari oleh Pak Fahrul Razi pada semester pertama. Sini huwa, huma, hum. Hiya, huma, hun. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, anana. Huwa, dia satu orang laki-laki. Huma, mereka dua orang laki-laki. Hum, mereka lebih dari dua orang. Tapi jenis lakinya, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau hiya, huma, huna, hiya, dia. Sama seperti huwa, hanya gendernya itu perempuan. Huma ini sama, ya, dua orang. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada namanya mufrad, tunggal. Kalau ini mustanna, ganda, double. Ini hum, jamak, lebih dari dua. Sama seperti ini, hunna, ini domir jamak untuk perempuan. Mufrad, musanna, jamak. Tunggal, ganda, jamak. Nah, kalau ini kata ganti orang ketiga, orangnya biasanya nggak ada. Jadi saya sama istri saya berbicara tentang anak saya yang sedang belajar. Berarti anak saya itu kata ganti orang yang ketiga. Nah, kata ganti orang kedua ya lawan berbicara saya, yaitu istri saya. Di sini kalau kata ganti orang kedua untuk jenis kelamin laki-laki, anta, antuma, antum. Kamu satu orang, kamu dua orang, kalian. Mufrad, musanna, jamak. Ya, tunggal, ganda, jamak. Nah, karena tadi kata gantinya adalah yang diajak berbicara adalah istri saya, maka kata gantinya untuk orang perempuan. Anti, antuma, antuna. Anti berarti satu orang karena lawan bicara saya hanya ada satu. Ya, antuma berarti dua orang perempuan, antuna jamak dari atau ada lebih dari dua orang perempuan. Ana saya atau aku, nahnu kami. Ya, jadi kata ganti orang pertama. Dan biasanya kalau ini nanti ada hu. Ya, kalau di sini ha. Yang biasanya kalau doa jangan sampai keliru. Ketika doa ada yang meninggal, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jangan sampai nanti yang meninggal laki-laki, kita justru memakainya Allahumma ghfir. Kalau meninggalnya laki-laki, kita pakainya Allahumma ghfir laha. Sama seperti yang pernah Bapak sampaikan, ketika ada yang sakit, orangnya laki-laki,
syafakallah, tapi banyak yang menulis syafakillah. Itu kalau orangnya langsung berbicara. Misalnya saya ngechat teman saya bacanya teman saya laki-laki syafakallah. Kalau teman saya perempuan yang saya chat ya berarti syafakillah. Tapi ketika saya doain di grup berarti syafahullah. Walau untuk perempuan, kalau untuk laki-laki syafahullah ya. Kalau perempuan syafahullah, kalau laki-laki syafahullah. Nah, di sini contohnya nahnu qaimun. Nahnu bermula, kita qaimun orang-orang yang sedang berdiri. Ana bermula saya qaimun orang yang sedang berdiri. Ini mubtada'nya, ini khobarnya. Ini mubtada'nya, ini khobarnya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan di pertemuan kali ini tentang mubtada' dan khobar. Seperti biasa setelah ini kalian kerjakan evaluasi harian sekaligus absensi. Adapun untuk passwordnya adalah pertama. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini. Bapak harapkan semoga apa yang telah kita pelajari senantiasa diridhoi oleh Allah dan tentunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Dan seperti biasa, Bapak berpesan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena insya Allah tak lama lagi bulan Ramadan akan segera tiba, sehingga dengan badan yang sehat, insya Allah kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat, sehingga termasuk dijadikan orang-orang yang bertakwa. Dan sebelum Ramadan datang, Bapak berpesan juga bagi kalian, yang terutama yang perempuan, apabila masih ada hutang puasanya, tolong segera lunasi, supaya masuk Ramadan tahun ini sudah tidak ada kewajiban puasa tahun sebelumnya. Dan dalam rangka mendukung program pemerintah, seperti biasa, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan pesan sekolah, senantiasa sholat, jujur dan bertanggung jawab, dan tentunya membantu kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.